Preview. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 2 Penati dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru tercinta di SD 2 Penati dan Ibu Guru Diah, calon guru penggerak yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara atau kegiatan, selalu kita awali dengan doa Bapak Ibu. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kedatangan saya ke sini, saya bertugas sebagai guru pendamping atau pengajar praktek dari Ibu Diah sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai diskusi sore hari ini, saya sebelumnya minta maaf Bapak Ibu karena menyita waktu Bapak Ibu di sore hari. Maafkan keadaan kami karena bisa keluar dari sekolah sore hari. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di sore hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya beri penghormatan kepada Bapak selaku pimpinan di sini yang sudah lama kan gitu. Silakan memberikan sambutan kepada kami untuk membuka acara ini, Pak. Monggo Pak, silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, bermakluman untuk hari ini Titian bukan pasukan lagi, oke? Sudah, pasukan masuk, oke? Kita mulai saja langsung. Semua warga Galas, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat datang kepada yang terhormat Ibu PP daripada Ibu Putu Diah Titian. Terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada saat acara diskusi visi dan prakarsa perubahan yang terjadi di SD Negeri 2 Penati. Tidak henti-hentinya kita selaku umat beragama, mari kita mohon mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita dapat berhasil dan lancar semuanya. Kita mohon kepada Tuhan Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa, dumugi semuanya rahayu. Yang terhormat Ibu PP sedang pada saat ini dihadiri juga oleh tim Monet dari BGP ya. Pada saat tadi, Miss sedikit melihat jadwal tadi siang datang ke sini dan sudah sama Bu CGP Titian sudah berdiskusi panjang, kurang lebih 1 jam Ini kalau sudah alok tadi diskusinya, rasa-rasanya sudah diberikan izin untuk tayang. Terima kasih Ibu PP sudah hadir pada saat ini. Yang jelas kami selaku guru-guru di SD Negeri 2 Penati ini memberikan dukungan yang penuh kepada rekan, salah satu contoh untuk jadi CGP pada saat ini. Mudah-mudahan dengan dukungan ini, dengan motivasi ini, dengan dorongan-dorongan yang kuat agar CGP ini terbentuk menjadi guru penggerak, C-nya hilang. Tentunya harapan-harapan yang seperti itu mudah-mudahan Ibu Diah selaku contoh awal sebagai guru penggerak pada saat ini CGP masih mudah-mudahan bisa diikuti oleh rekan-rekan semuanya yang guru, baik itu yang PNS maupun yang PPPK atau ASN yang ada di sini, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak pada guru salah satu contoh ini. Nikah harapan Titian dari sekolah ini, dan mohon kepada Ibu PP memberikan arahan petunjuk bagaimanapun itu Bu Diah CGP pada saat ini mudah-mudahan menjadi C-nya hilang atas
perintah dari bimbingan daripada Ibu PP, mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan sukses. Itu apa? Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan pada saat ini dalam penyambutan ini. Untuk itu Titian bisa durusan mulai acara atau kegiatan ini. Terima kasih. Om Santi. Apa sih tujuan Bapak Ibu diajak berkumpul di sini? Nah, karena segala sesuatu kegiatan pasti punya tujuan ya. Kalau tidak punya tujuan itu ibaratkan pemain bola tanpa gawang Bapak Ibu. Kemana dia menggiring bola kan gitu kalau tanpa tujuan. Jadi tujuannya siang pada sore hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah Bapak Ibu, yang tentunya nanti berdampak pada kebutuhan murid yang ada di sekolah yang Bapak Ibu bertugas di sini. Ya, jadi Bu Dian nanti akan menyampaikan visi beliau sebagai calon guru penggerak, mempunyai visi yang tentunya visi tersebut akan mendukung apa yang dibuat oleh visi sekolah. Jadi walaupun ini sebagai proses belajar, nanti yang harapkan kerjasamanya Bapak Ibu kolaborasinya ya, agar apa yang kita laksanakan nanti berdampak betul kepada siswa-siswa kita. Untuk menyingkat waktu diskusi, langsung saya berikan kepada Bu Dia untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Dia. Orang yang telah mendorong saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan Miss Rini selaku pengajar praktek yang selalu mendampingi saya dalam program guru penggerak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini dalam kegiatan diskusi dan prakarsa perubahan sekolah yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang bisa memaparkan apa sebenarnya visi itu? Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan visi? Bagaimana Pak Wayan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini mungkin ada pertanyaan apa itu visi. Jadi menurut dia visi itu adalah sebuah cita-cita yang mungkin diinginkan ataupun target yang ingin kita capai atau tujuan. Jadi niscayanya semua kegiatan pasti ada visinya, pasti ada tujuan yang kita ingin capai. Seperti hari ini dikatakan oleh Ibu pendamping, jadi tujuan kita berkumpul jelas ada tujuannya. Mungkin secara jelasnya seperti itu. Jadi sekolah pun pasti punya visi. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih Pak Wayan atas pemaparan visinya. Baiklah, kita lanjut. Dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Gambar imajiku tentang murid di masa depan. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan ini buatlah satu gambar mengenai murid Bapak Ibu yang gambarkan 5-10 tahun mendatang. Sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan murid sebagaimana Bapak Ibu cita-citakan. Gambarkan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah yang sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Konsentrasikan diri pada substansi pesan pribadi Bapak Ibu, bukan pada keindahan gambar. Baiklah, saya akan bagikan kertas. Di sini Bapak Ibu bisa menggambarkan gambar imajinasiku tentang murid di masa depan. Waktunya lagi 3 menit. Gila idenya ya.
Sepertinya Bu Wayan sudah selesai. Silakan Bu Wayan bisa ke depan dan perlihatkan gambarnya. Apa gambar imajinasi Bu Wayan? Bisa diperlihatkan gambarnya. Terima kasih. Mohon jangan ketawa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf teman-teman, ini adalah gambar tiang, mungkin seperti gambar anak TK nih. Mulut sama hidung tidak sinkron dan matanya juga tidak sinkron. Ya. Jadi di sini dia menggambarkan seorang murid, sosok murid yang semangat datang ke sekolah, ya, yang ceria, yang selalu bahagia dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, yang menurut mungkin anak tersebut terasa seperti rumah kedua bagi anak ini. Jadi setiap datang ke sekolah, sosok anak ini selalu merasa bersemangat, ceria dan bahagia menerima segala pendidikan atau tuntunan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu adalah murid impian saya di 50 tahun mendatang, 10 tahun, 20, 30 sampai seterusnya. Oke. Jadi menurut dia kalau dengan semangat anak datang ke sekolah tentunya akan mempunyai pengaruh yang positif bagi anak itu sendiri dan juga lingkungan sekolahnya, dan tentu juga sama pengaruh sama orang tua. Oke, Vicky adalah murid idaman yang bagus ya. Terima kasih Bu Wayan. Kita berikan aplaus dulu bapaknya sama ibu Wayannya. Ini yang saya gambar. Mengharapkan atau impian daripada saya sebagai guru, itu anak didik saya itu boleh mempunyai cita-cita yang tinggi menuju bintang, tetapi yang diharapkan tetap melestarikan budaya, agama dan budaya yang ada. Takwa ya masih tetap cerdas ya, bukan pintar saja, tetap karakter. Sekian, terima kasih. Bapak, saya minta kameranya. Dan satu lagi dari Bu Made, Bu Kembar, silakan. Maaf sebelumnya, mungkin ini hanya ya cita-cita alami sebagai seorang guru. Tentunya kita ingin siswa itu berhasil meraih cita-citanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena siswa itu banyak sekali potensi yang mereka ada, banyak keinginan. Jadi dia banyak cita-cita yang kita datang banyak. Jadi di sini kita yang simpulkan secara umum aja, karena dia sekolah pasti nanti kedepannya dia ingin meraih cita-citanya, bisa sampai besar ke wisudanya. Kemudian dia di masyarakat nanti mampu mengimplementasikan ilmunya gitu, apa yang memang cita-citakan banyak. Ya, jadi dokter lah, untuk kayak petani, ataukah membudayakan adat istiadat, banyak sekali yang memang ada di kehidupan yang perlu diimplementasikan. Ya itu aja, jadi sekedar meraih cita-cita, kemudian bisa diimplementasikan ke masyarakat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membuat gambar? Senang ya, semuanya senang menggambar. Baik, gambar yang Bapak Ibu buat itu adalah sesungguhnya visi mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran di masa depan yang akan kita berikan pada murid kita. Ketika kita menggambar visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri untuk mewujudkannya. Akhirnya kita pun terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di sekolah agar terjadi upaya perbaikan dan perubahan berkesinambungan yang diperlukan agar visi itu menjadi kenyataan.
Baik, saya akan memaparkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu membangun karakter siswa yang unggul untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan konsep Trihita Karana. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui implementasi Trihita Karana adalah untuk membentuk manusia yang punya kepribadian yang luhur, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki hubungan yang harmonis antara manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Pendekatan inquiry apresiatif. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai visi. Bagaimana mewujudkannya dengan sebuah pendekatan yang dinamakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Menyusun visi sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun visi sekolah. Yang pertama adalah melengkapi kalimat lumpang, lalu membandingkan dengan visi yang ada sebelumnya, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan selanjutnya merancang prakarsa perubahan. Baik, sebelum kita lanjut, ini ada ice breaking konsentrasi. Silakan Bapak Ibu bangun dulu. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Bapaknya kena. Ayo silakan Bapak Ibu bangun dulu sini. Ya, coba deh. Biar aman. Oke, kalau saya katakan hitam berarti maju. Jangan di situ, sini. Nanti ya, hitam maju, hijau mundur. Hai, halo, hai. Nah, ya, hitam maju, hijau mundur. Hai, halo, hai. Siapa yang dulu? Hitam maju, hijau mundur. Waduh, konsentrasi berarti semua dia. Hai, halo, hai, halo, hitam maju. Halo, hai, halo, hai. Sudah konsentrasi sampai berpegangan tangan konsentrasinya. Oke, cukup dulu. Masih. Nah, di sini sekarang ada. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Semuanya hadap depan boleh, sambil joget-joget, sambil goyang-goyang. Anggap saja kita seperti biasa. Ya, kita mulai. Ayo, kayaknya juga. Kayaknya boleh. Ayo Bapak. Semuanya harus goyang. Ayo. Putar. Bukan jadi buka. Oke. Oke.
akan mengisi kalimat numpang seperti di depan. Yang pertama, saya memimpikan murid yang bagaimana. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa. Dan yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa. Jadi saya akan bagikan kertas, Bapak Ibu bisa mengisinya dan akan kita diskusikan sebentar. Di sana sebagai arsip, kita juga bisa tuliskan di sini. Nanti kita akan tempel di kertas yang sudah ada di depan ya. Silakan. Nanti setelah Bapak dan Ibu menulis, kita akan diskusikan. Dan menyimpulkan kalimat numpang ini berdasarkan diskusi yang kita lakukan. Silakan Ibu, sambil Bapak Ibu yang lain sambil mengerjakan, sebenarnya jangan dilupakan ya. Santai aja Bapak Ibu, bukan ujian ini. Iya. Kok semua tegang. Karena tidak biasa ujian ya. Bukan ujian ini. Diskusi. Tapi kalau kita punya murid seperti ini, cocok nggak Ibu? Yang muridnya dia, satu ya. Tapi muridnya tertekan kalau gitu.
sekarang sambil dinikmati kudapannya, jangan tegang-tegang seperti kata Miss Rini. Kita akan membacakan satu-satu membacakan apa yang sudah dibuat. Mulai dari Bu Wayan dulu, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya memberikan murid-murid yang sehat dan semangat belajar untuk membuat sosok yang memiliki bakat dan potensi minatnya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter pada murid. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus memiliki semangat mengembangkan diri dan belajar untuk dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan semua pihak komunitas sekolah untuk mencapai visi yang diinginkan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan menuntun murid sesuai kodratnya, maka murid akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang seperti kita tahu bahwa ini adalah suatu pembelajaran atau filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Bu Wayan. Sekarang dari Bapak, silakan Bapak. Terima kasih. Mentornya. Untuk Ya, kegiatan ini sebenarnya sudah terpikirkan dari sebelum 21 ya, bahwa kita membutuhkan untuk murid-murid kita itu adalah murid-murid yang betul-betul apa yang saya bilang tadi sesuai gambar itu anak yang kreatif, tapi tidak melupakan inovatif, cerdik dan seterusnya, tidak melupakan budaya yang sesuai dengan profil pelajar atas kita. Yang kedua, itu saya percaya betul bahwa murid itu adalah, kalau saya andaikan itu sebuah biji, itu yang biji itu yang akan ditanam oleh petani di lahan yang tersedia yang sudah disemai dan sebagainya. Apapun yang ditanam seperti itu nanti akan hasilnya. Prinsipnya bahwa murid itu seperti itu. Boleh dikatakan juga kalau teori dulu itu teori tabungan rasa, tetapi pada saat ini tidak zamannya lagi, karena murid itu sekarang itu sudah bukan merupakan kertas putih, tetapi sudah terisi, hanya saja bagaimana kita menumbuh kembangkan itu semuanya. Gambar-gambar itu, gambar-gambar sudah ada, seperti sidik jari itu sudah ada, tidak ada lagi bawah kertas putih, tapi sudah ada gambar. Cuma bagaimana caranya dulu itu memanfaatkan gambar itu akan menjadi orang gitu. Yang nomor 3 di sekolah saya itu mengutamakan tentunya pembelajaran pasti berpusat pada anak didik kita ke murid. Sekarang kan berpihak ke sana. Terus murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa seperti tadi, bahwa potensi sudah ada, minat bakat semua sudah ada di sana. Kembali kita kembangkan semua. Dan di sekolah sini tentunya saya yakin bahwa guru-guru semuanya mendorong dia, ya mendorong berkolaborasi bagaimanapun agar terwujud. Ya, kita memberikan dorongan agar ini CGP jadi GP kan itu intinya kan. Ya, yang jelas mendukung sekali kegiatan ini. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya itu paham bahwa betul pembelajaran ini tetap berorientasi kepada murid-murid yang sesuai memang benar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Kita tidak boleh berpaku bahwa seperti ini bagus itu, bahwa berkembang sesuai dengan zamannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik. Memimpikan murid-murid yang jelas, saya memimpikan murid yang nantinya berakhlak yang baik, ya, jadi dia kreatif, ya, mempunyai kreativitas tentunya nanti untuk menghadapi perkembangan zaman
berkelanjutan. Jadi di sini tentunya kita ingin memimpikan murid yang memiliki nilai sesuai dengan profil Pancasila yang sudah didengung-dengungkan. Jadi itu mungkin yang saya inginkan untuk muridnya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah mungkin sama juga. Jadi murid itu tidak lagi seperti kertas putih, melainkan kertas buram, sudah diandaikan ya. Jadi sudah ada hal-hal yang harus kita kembangkan, jadi baik dari keluarganya, dari keturunan dan sebagainya, yang perlu kita kembangkan di sekolah sesuai dengan potensinya. Jadi masing-masing murid itu sudah ada potensinya. Jadi sekolah bertugas mengembangkan. Nah selanjutnya yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan. Jadi sekolah hendaknya menurut saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, tentunya yang menyenangkan. Jadi tidak ada lagi siswa yang datang sekolah itu takut, ya, sedih. Jadi dia seperti gambaran teman-teman tadi itu bilang oleh ya, kalau menurut saya. Jadi dia ke sekolah senang, kalau sudah senang pasti belajarnya akan semangat gitu. Jadi mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Nah selanjutnya yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa jadi seperti tadi, jadi mereka punya potensi, minat, bakat yang mungkin berbeda dari satu dengan yang lainnya, tidak bisa kita samakan. Jadi kita hanya membantu mengembangkan apa yang mereka miliki. Jadi dia bisa berkembang secara optimal, ya, dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Jadi tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Jadi jangan kita lupakan. Selanjutnya dia juga bisa menerima bagaimana perkembangan budaya lain. Jadi berkebinekaan. Jadi itu yang bisa mungkin kita sadarkan ya. Jadi untuk murid. Selanjutnya yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, jadi harus yakin ya, yakin tercapainya merdeka belajar di sekolah. Jadi apa yang kita lakukan harus diyakinkan dulu kepada diri kita supaya hal itu bisa tercapai. Kalau kita tidak yakin tentunya sulit ya untuk tercapainya. Jadi harus yakin dulu. Tentunya kita harus siap bekerja sama, berkolaborasi, ya, siap berubah, siap menerima masukan, terus siap evaluasi apa yang kita lakukan dan untuk pembelajaran yang lebih baik tentunya. Jadi itu yang mungkin saya dan guru lain di sekolah saya yakini. Nah selanjutnya yang terakhir, yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran berorientasi pada murid dan harus dikembangkan sesuai potensinya dan sesuai zamannya. Jadi kita tidak boleh kaku. Jadi di sini harus kita menerima juga perkembangan zaman, belajar mengembangkan diri dan terus berkembang. Itu yang mungkin yang saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan nanti oleh yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Baiklah, tadi Bapak Ibu sudah membuat atau mengisi kalimat tentang yang saya berikan. Jadi sekarang kita diskusikan lagi kalimat-kalimat tentang yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, supaya kita sebentar bisa menyimpulkan dari hasil diskusi dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan sesama. Diskusi dulu Bapak Ibu, apakah ini sama semua atau bagaimana, atau ada yang berbeda? Ya sebentar bisa saya simpulkan. Sama berarti ya.
Mirip-miripnya. Itu Pak Wayan kan bilang tadi bahwa Ya, yang satu beda tapi tujuannya sama. dia bilang sudah jadi kan ada kemiripan tapi tidak sama kan. Terus itu mengembangkan. Baiklah, coba ininya Bu ya. Setelah tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi dan Bapak juga, saya memimpikan murid-murid yang mengamalkan nilai-nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama dia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif menghasilkan karya. Lalu saya simpulkan yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah mempunyai banyak potensi yang perlu dikembangkan di sekolah. Semua anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Lalu yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengembangkan potensi yang mereka punya. Lalu yang selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka memiliki banyak potensi dan bakat yang perlu dikembangkan dengan menjaga kearifan lokal dan tetap menerima perkembangan dari budaya lain. Selanjutnya saya simpulkan saya dan guru lain di sekolah yakin untuk tercapainya merdeka belajar di sekolah dengan berkolaborasi dan saling berevaluasi dan refleksi untuk pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa pembelajaran berorientasi pada murid dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Baik, itu tadi kesimpulan kita tentang kalimat tumpang. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan visi yang ada di sekolah. Saya akan bagikan visi sekolah yang kita punya. Di sini visi SD Negeri 2 Penatih adalah mewujudkan siswa yang takwa, cerdas, berprestasi, terampil, dan berbudaya lingkungan. Nah, dari visi sekolah ini, apakah Bapak Ibu sudah membaca visi sekolahnya? Bisa sedikit pemaparannya Bapak tentang visi sekolahnya? Baik, Bapak yang bersama-sama guru-guru menuliskan. Ini terima kasih. Ini visi yang dibuat pada saat itu pada saat kita rapat dengan Yang ada di yang sekarang, yang untuk SD Roma. Sekian, terima kasih. Utama Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kan cita-citanya mewujudkan, bisa saya bacakan lagi di sini ya. Saya ingin mewujudkan murid-murid yang mengamalkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Sudah belum? Sudah selaras. Baik, kalau sudah selaras, apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan visi sekolah kita yang IKM dan juga ini? ya, Apakah harus ada perubahan? pasti perubahan itu kita menuju kepada IKM kan. IKM itu ya terakhir.
Silakan Bapak. Terima kasih Apakah sekali. visi SD Negeri 2 Penate ini sudah sesuai? Tadi saya terangkan sudah. Ya. Apakah perlu ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada yang perlu ditambahkan? Nanti mungkin di tahun ajaran berikutnya saat penyusunan kurikulum kita bisa rubah lagi atau ada yang ditambah lagi agar sesuai dan selaras dengan cita-cita untuk Ini terima kasih untuk visi dan visi itu yang kita pakai untuk saat ini jelas yang ada di kurikulum tidak kita sempurnakan saja. Untuk yang visi inilah di tahun pembuatan RKT dan RKS pada saat awal tahun 2022. Kurikulum itu terbentuk Juni 2022 di belakangnya itu nanti untuk penyusunan RKT dan RKS dan seterusnya visi dan misi itu yang kita pakai adalah di IKN. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dari visinya. Baik, jadi bisa saya simpulkan di sini visi SD Negeri 2 Penate sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid. Jadi jika ada penambahan visi lagi mungkin akan kita ubah di tahun ajaran baru bersama juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Baik, visi saya yang di depan kayaknya. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu membangun karakter siswa yang unggul untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan konsep Trihita Karana. Apakah bisa kita bandingkan visi sekolah SD Negeri 2 Penate juga dengan visi saya? Apakah bisa ya masuk apa enggak ini? Menurut Bapak Ibu masuk apa tidak? Ya, kalau konsep Trihita Karana tadi sudah ya. Berbudaya lingkungan. Ya, berbudaya lingkungan itu sudah masuk. Terus kalau untuk membangun karakter siswa yang unggul untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila juga di sini sudah mewujud visinya kita adalah mewujudkan siswa yang takwa, cerdas, berprestasi, terampil dan berbudaya lingkungan. Seperti itu, Miss. Jadi sudah selaras ya, sudah nyambung istilahnya. Nanti mungkin kedepannya jika ada perubahan visi akan dirapatkan lagi dalam rapat Dewan Guru bersama komite untuk merumuskan visi yang mungkin ada perubahan atau penambahan sesuai dengan IKM sekarang, Miss. Demikian, Miss. Terima kasih. Saya kembalikan pada Miss Rini. Saya kasih aplaus untuk dia ya. Tadi Bapak Ibu diskusi sudah kita lakukan. Nah, untuk terakhir sebelum selesai saya ya ingin bukan menggurui Bapak Ibu ya, cuma kita berbagi. Semua ini di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kata Mas Menteri kalau nggak mau belajar berhentilah jadi guru gitu kan. Jadi kita harus selalu terbuka dengan perkembangan yang ada. Kalau kita menutup diri tidak mau untuk berubah, pasti kita nanti tidak menjadi guru yang berhasil gitu. Karena anak-anak kita sekarang lebih cerdas boleh di bidang IT, kita juga kalah sama anak-anak. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan saya mohon sekali lagi untuk selalu berkolaborasi guys, mendukung kegiatan yang ada di sekolah, terutama kegiatan program Mas Menteri ini kan memang nantinya akan selalu diperuntukkan untuk anak-anak kita, anak-anak bangsa gitu. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu di sore hari. Nah, cukup sekian acara diskusi sore hari ini, kita tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Miss Rini dan
Video apa sih? Masih rekam, ya rekam ngomong, nggak apa-apa. Untuk visinya dia itu sudah masuk nih. Sambil teman-teman Sambil tentang kegiatan hari ini bagaimana, senang apa enggak? Ini menambahkan saja. Itu nanti lagi utama. Di bawah angka 5. Karena batasnya 5. Oh ya, saya mau menyampaikan pesan dari tim Monef BGP-nya, Pak Ketut Ardana. Tolong teman-teman dibuka PMM-nya ya. Di sana kita selesaikan tugas-tugas modulnya ya, unggah aksi nyata, unggah bukti karya, supaya nanti kelihatan di pusat itu untuk Provinsi Bali itu 100%. bagus. 100%. Dan hijau apa ya? Itu 100%. pesannya tadi. Saya disuruh menyampaikan. Provinsi Bali itu BGP juara 2 nasional. Tetapi ada tetapinya. PMM-nya belum 100%. Nah, makanya kemarin waktu kita refleksi di hotel 3 hari itu Bapak BGP-nya sekarang kan Pak Surater semua membuka diri, meluangkan waktu untuk melakukan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Bapak Ibu kan nggak mungkin kayak saya sosial, tidak mungkin kita duduk manis untuk melototin laptop. Trik saya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaan rumah sambil mengikuti pelatihan mandiri. Jadi kita biasakan berpikir mendua. Kalau saya begitu. Kalau hanya menyatu aja nggak mungkin kita duduk manis, melotot